Air saja kalau sudah kena hembusan angin timur itu menjadi air obat. Biasanya angin timur, kenapa orang itu mandinya biasanya jam 12 ke belakang malam ya? Karena penjelasan yang tadi kalau kita gabungkan dengan penjelasan tadi, angin timur itu kan munculnya waktu sahur. Cintanya kepada Rasulullah, cintanya seorang umat kepada Rasulullah itu termasuk fadl dari Allah. Rahmat sudah dari Allah. Maka dari itu kalau sudah orang benar-benar cinta kepada Rasulullah, falyafrahu, maka berbahagialah, tak perlu bersedih. Karena di dunia dia bahagia dan di akhirat dia pun layak mendapat kebahagiaan. Kenapa demikian? Huwa khairum mimma yajma'un. Itu adalah kebagusan yang terkumpul di dalam dirinya. Seburuk apapun seseorang, jika masih ada percikan-percikan mahabbah kepada Rasulullah, masih banyak harapan, ada harapan orang itu kembali meniti jalan yang benar, sesuai syariatnya Rasulullah. Sebenar apapun orang itu, tapi sudah tidak ada rasa mahabbah kepada Rasulullah, dikhawatirkan orang itu tergelincir kepada ke jalan yang gelap dan maksiat. Jadi semuanya bermuara kepada Rasulullah. Dan itu terjadi karena adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmahnya. Jadi angin berhembus apapun bentuknya ya karena ada Rasulullah. Bahkan angin dahsyat sekalipun bisa di-stop oleh Allah karena Rasulullah. Pas tak cinta akan Rasulullah kan rogi. Si rogi bani Rasulullah. Umat tah. Wa qad ja'alallahu ta'ala qaraunud dabur. Wa qad ja'ala dan sungguh Allah telah menjadikan. Wa qad ja'ala dan sungguh telah menjadikan Allahu Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, qaraunud daburi, pasangan dari angin barat itu, birrihil aqimi, dengan rihul aqim, dengan angin yang dahsyat itu. Memang pasangannya angin barat itu ya pasangannya angin aqim itu sudah. Jadi sifatnya jak sing anak orang ngosokan ngambulan, nampelengan ke orang. Jadi tidak ada toleransinya sudah, bantai terus kan seperti itu. Wa qaranul janubi, dan Allah menjadikan pasangan angin selatan birrihis shimali, dengan angin utara. Biasanya seringkali digabungkan antara angin selatan dengan angin utara. Ini. Kenapa demikian? Karena terjadinya dua kutub itu antara selatan dan utara. Kalau kutub utara biasanya secara kutub itu menarik sesuatu, mendatangkan sesuatu yang positif. Kalau kutub selatan biasanya mendatangkan sesuatu yang negatif. Makanya dari itu, kenapa Rasulullah kalau tidur kepalanya menghadap ke utara? Karena memunculkan aura-aura yang positif. Biasanya badan itu sehat. Karena memang kutubnya seperti itu sudah. Coba pas awal udah lauk, biasanya tidurnya pun kurang enak. Wa imma arat tuan jangan yang maturan. Pas jegana tedung leng-leng, ya mereka bunyian tedung geluk men. Iya kan? Iya. Jadi itu semuanya sudah diatur sedemikian rupa dan Rasulullah sudah mencontohkan itu. Sehingga seringkali Allah memasangkan antara rihul janub dan rihus syamal, angin selatan dan angin utara, karena terjadinya munculnya dua kutub antara kutub utara. Wa ja'ala rihas syamali was-saba muta'aqibataini. Wa ja'ala, dan juga menjadikan Allah ar-rihas syamali, kepada angin utara, was-saba, dan angin timur, muta'aqibataini, saling bergiliran keduanya. Muta'aqibataini, saling bergiliran keduanya. Jadi gentenan. Karena sama-sama mengandung unsur sejuk, tapi angin utara kan
selain membawa kesejukan, dingin, kering. Tapi kalau angin timur, sejuknya kan mengandung unsur obat gitu. Air saja kalau sudah kena hembusan angin timur itu menjadi air obat. Nah, iya. Biasanya angin timur, kenapa orang itu mandinya biasanya jam 12 ke belakang malam ya? Karena penjelasan yang tadi kalau kita gabungkan dengan penjelasan tadi, angin timur itu kan munculnya waktu sahur, waktu subuh. Maka angin itu mengandung zat-zat yang menyehatkan kepada tubuh. Mohon mandi biasanya subuh, itu biasanya sehat. Biasanya sehat. Mun tak sehat berarti ada sesuatu yang tak biasa. Iya, menjanji tadi ya mandinya kalau sampai 4 kali semalam kan bahaya juga. Iya. Iya sih. Iya kan takbir saja kan kalau begitu. Mandi nada kerepak kan. Mun Bang Ali tak paham kian awam Bang Ali. Tak dapat kian. Wa ja'ala kulla rihin, dan Allah menjadikan kulla rihin kepada tiap-tiap angin minha ulai, daripada angin-angin itu auqatan maklumatan, beberapa waktu yang sudah maklum. Artinya Allah menggilir angin itu menjadi beberapa waktu yang sudah maklum, yang sudah dikenal. Oh, ini angin timur, ini angin barat, ini angin. La tatajawazuha, yang tidak pernah saling bertabrakan. Angin itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah sehingga angin itu tak pernah bertabrakan. Tapi jika terjadi sesuatu angin yang bertabrakan, itu sudah menjadi tanda-tanda bencana alam. Berarti salah satu bentuk kemurkaan Allah. Pasti muncul angin seempat, pasti nyetong kan bodoh gila. Iya, angin yang empat pas nyetong biasanya itu bencana. Bencana. Untuk menyadarkan makhluk. Fafirru ilallah, fafirru ilallah. Untuk kembali kepada Allah. Fa'idha aradallahu ta'ala. Fa'idha, maka apabila arada berkehendak Allahu, siapa Allah Ta'ala, ayyu'adziba qauman, menyiksa, mengadab qauman kepada satu kaum, birrihi, dengan angin, afradar riha, maka Allah menyatukan ar-riha akan angin al-aqim yang dahsyat tadi itu, minad daburi, dari arah barat. Maka Allah menyatukan, pasti kumpul bi Allah. Angin akim itu angin yang dahsyat, minad daburi, dari arah barat. Wasallatoha, lalu Allah mengirimkannya, alaman yasha'u, kepada siapa saja yang dikehendaki, min ibadihi, daripada hamba-hambanya. Ada cengkal pasti kirim. Apa ada tsunami kan tidak ada yang sulit bagi Allah. Jadi Allah kalau sudah berkehendak untuk menyiksa suatu kaum, maka Allah mengumpulkan angin tersebut, ya seperti bahasa tadi, itu angin bencana dari arah barat. Identiknya dengan arah barat tuh, angin itu. Lalu dikirim oleh Allah kepada siapa saja yang dikehendaki min ibadihi, daripada hamba-hambanya. Ya, kembali ke bahasa tadi, selama ada Rasulullah di tengah-tengah kita, insya Allah aman. Falyafrahu, ya berbahagia. Tapi berbahagia karena ada Rasulullah pas Bani Ajoget ya. Pas Bani Ajoget. Pas viral bahwa sholawat boleh ajoget. Dan fatwa yang tak jelas seperti itu. Perbandingan kok mengambil perbandingan yang sama-sama buruknya. Bagaimana hukumnya bersolawat sambil berjoget? Ya dibalik bertanya. Bagaimana orang tak berjoget tapi mabuk-mabukan? Itu kan bukan pengambilan dasar hukum namanya. Bukan fatwa. Hati-hati berfatwa. Jangan sampai membawa umat itu ke dalam kesesatan yang nyata. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Hati-hati.
Karena sekarang banyak orang yang hanya ingin memuluskan misi-misinya, sehingga cara apapun dihalalkannya. Bahkan cara yang tidak etis pun dipakai. Jangan sampai menyesatkan umat. Umat itu adalah titipan Rasulullah. Hati-hati membawa umat Rasulullah. Karena tanggung jawabnya berat. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Semoga kita benar-benar berjalan di atas sunnah Rasulullah dan etikanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dzikru mabda'i khalqil ardi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.